Karyawan PT Jatim Jaya Perkasa yang beralama di Simpang Damar, Desa Ratu Pandagiri, Kecamatan Kubu Abu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Sebanyak 85 keluarga telah ditindas oleh perusahaan tanpa mempunyai hati nurani dan peri kemanusiaan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa membayar hak kami sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. Jadi inilah kami yang 85 orang ini, kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia supaya prihatin ya, atau memperhatikan kami dengan masalah yang sudah terjadi kepada kami, yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan kepada kami. Kami mohon kepada Bapak supaya masalah kami ini segera terselesaikan ya. Karena kami sudah mengajukan kasasi kami kepada Mahkamah Agung dan sampai sekarang belum ada putusan. Jadi betul-betul kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kami sangat menderita dan sangat menderita sampai anak-anak kami kadang makan, kadang tidak. Kenapa? Karena pihak perusahaan tidak memperbolehkan kami untuk bekerja. Dan di sekitar perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa maupun di dalam atau di luar sudah dipengaruhi sekitar itu, tidak diperbolehkan kami untuk bekerja. Yang sudah ditindas yang 85 keluarga ya. Jadi kami sampaikan supaya masalah ini segera terselesaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kalau betul-betul Bapak mengetahui atau betul-betul Bapak mengatakan masyarakat Bapak kami ini, Bapak harus mengambil keputusan dengan segera. Bukan kami memaksa, bukan kami paksa Bapak Presiden. Kenapa kami katakan seperti itu? Karena kami sudah capek. Ya, kami sudah capek dan anak-anak kami itu yang kami sayangkan. Ini anak-anak kita ini nanti Pak, ini generasi penerus. Kalau nanti mereka ini tidak bersekolah, macam mana hidup mereka Pak? Sementara kalau kita ini nanti sudah meninggal, siapa yang meneruskan nanti jabatan-jabatan yang seperti kita ini Pak? Jadi itulah yang kami sampaikan kepada Bapak ya, segera untuk mendesak atau menyampaikan kepada Mahkamah Agung supaya masalah ini segera terselesaikan. Tahun, adapun langkah-langkah yang sudah kami tempuh melalui kuasa hukum kami, yang sampai saat ini proses kasasi Mahkamah Agung, namun di tengah-tengah proses hukum, pihak perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa melakukan tindasan, intimidasi dan diskriminasi di tengah-tengah proses perkara. Antara lain, mengusir kami dalam rumah. Ya. Betul nggak sudah diusir kita oleh pihak perusahaan? Sudah pernah mereka melaksanakan sampai di bawahnya pengacara untuk mengusir kita di dalam rumah. Betul kan? Kemarin itu sudah dilaksanakan somasi ke-1, somasi kedua. Cuman kita masih bertahan. Kenapa? Karena putusan itu belum ada. Sampai kemarin itu putusan PHI di Pekanbaru kan sudah ada memang betul. Cuman masih ada waktu sama kita dikasih 14 hari. Setelah itu nanti baru. Setelah 14 hari kalau kita tidak mengajukan kasasi sesuai dengan penyampaian hakim di PHI kemarin itu melewati 14 hari, maka kalian tidak berhak lagi mendapatkan rumah atau milik perusahaan. Kita sudah mengajukan dan kita sudah menyampaikan kepada kuasa hukum kita untuk mengajukan kasasi. Malah pihak perusahaan melakukan kepada kita pengusiran atau dilaksanakan kepada kita semua, dan ikut pula pengacaranya yang tahu hukum, tahu undang-undang di negara Republik Indonesia ini, dan didampingin juga oleh pihak kepolisian. Terbukti nanti Pak, kan video mereka kan ada ya? Mereka langsung datang ke rumah menjumpai kami satu keluarga, satu sama lain. Mereka datang beramai-ramai, mulai dari pihak asisten, pihak manajer, pihak JM, pihak HRD. Mereka bersama-sama dan ikut humas, hubungan masyarakat. Humas itu sebetulnya bukan dia berat kepala perusahaan, sebetulnya itu dia mengayomi masyarakat supaya masyarakat itu ada hubungan dengan humas.
Sementara humas dia mengayomi atau melindungi pihak perusahaan yang sudah besar uang. Apalah daya kami yang orang kecil ini yang tidak punya apa-apa. Yang kerja kami cuma mengeluarkan buah setiap hari, cuma manen di perusahaan Bapak. Sementara mereka mengeluarkan kami dalam perusahaan tanpa ada apa-apa. Dibayarkan kepada kami yang bekerja selama 10 tahun cuma 200.000. Makanya kami tidak terima. Makanya kami tunggu putusan dari Mahkamah Agung. Ya, kami bekerja 15 tahun cuma dibayarkan kepada kami 300.000. Apakah betul menurut undang-undang itu, Pak? Menurut undang-undang tenaga kerja yang sudah Bapak sahkan, ya, yang sudah Ibu Megawati sahkan tahun 2005, undang-undang tenaga kerja. Kalau memang itu betul, kenapa undang-undang itu diterbitkan? Kalau memang itu salah yang mereka buat, itu harus ditindaklanjutin, Pak, yang mereka laksanakan kepada kami. Sehingga sampai sekarang, ya, mereka pun merampok barang-barang kami, mulai peralatan di ruang tamu sampai peralatan serta termasuk pakaian anak sekolah kami. Betul, Pak. Sehingga tidak dapat meneruskan sekolah sampai sekarang. Betul, Pak. Karena baju sekolah kami telah diambil oleh pihak perusahaan dan kami pihak Mahkamah Agung untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin. Ini anak-anak ini sampai sekarang mereka tidak bersekolah. Mereka tidak melanjutkan sekolah. Kenapa? Karena ulah perusahaan. Ya, ulah perusahaan yang sudah mereka buat kepada anak-anak kita ini. Ini nanti, Pak, anak-anak kita ini sebagai generasi penerus. Ya, kalau mereka ini nanti seandainya sudah mereka melanjut sekolah, inilah penerus generasi kita. Mungkin nanti bisa jadi sebagai ganti bapak. Ya, sebagai ganti bapak. Jadi kemana bisa menjadi sebagai pengganti bapak sementara baju sekolah mereka sudah dicuri oleh pihak perusahaan. Sampai sekarang pun mereka belum bersekolah, udah 1 tahun. Ya, jadi kami mohon kepada Bapak supaya anak-anak kita ini semua, supaya barang-barang yang sudah diangkat perusahaan itu, tolonglah Pak disampaikan kepada pihak perusahaan supaya mereka kembalikan seperti biasa. Ya, kasihan anak-anak kita ini. Ya, mereka ini Pak kalau udah sekolah, ya mudah-mudahan bisa kita lanjut. Jadi kemana lagi? Ya, jadi itulah kami sampaikan kepada Bapak. Betul kan, Dek? Betul kan? Udah bersekolah lagi? Enggak. Berapa bulan, berapa tahun? 1, 2. Kalian ini udah bersekolah setelah pihak perusahaan mencuri barang apa juga sekolah kalian itu? Iya. Betul kan, sudah dicuri kan? Betul. Berapa tahun sudah kalian tidak bersekolah? Ada 1 tahun lebih atau tidak? Ada. Inilah Pak, ya, kami sampaikan kepada Bapak. Betul, mereka pun mengatakan kepada kita sekarang. Mereka menyampaikan keluhan mereka kepada kita. Jadi kemana lah cara kami, Pak? Ya, kami pun mendapatkan uang tidak bisa karena tidak ada pekerjaan kami yang bisa kami kerjakan. Jangankan kami sekolahkan anak ini, Pak. Sementara untuk makan setiap hari tidak dapat kami, tidak bisa. Ya. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia supaya masalah ini segera terselesaikan. Kami pun heran, kuasa hukum PT Jatim Jaya Perkasa ikut menyuruh perusahaan PT Jatim Jaya Perkasa untuk melakukan pengusiran. Sudah pernah dilakukan pengusiran kepada kita kan? Berapa kali dilakukan pengusiran kepada kita? Ada enggak 2 kali, 3 kali? 2 kali. Dan apa kita katakan kemarin itu? Mati pun siap kita. Ya. Betul kan? Mati pun siap kita. Karena kenapa kita katakan seperti itu? Karena yang mereka buat itu kepada kita salah. Betul. Nah itu makanya kita berani. Jadi kami sampaikan kepada Bapak, mati pun kami kalau nggak ada putusan ini Pak, kami siap. Ya? Betul Pak ya? Siap kita. Ini kita sampaikan kepada Bapak Presiden ini supaya tahu dia. Kalau betul-betul dia tahu ini adalah masyarakat dia, kita siap. Ya? Sehingga terakhir ini pihak perusahaan memutuskan penerangan rumah sehingga setiap malam mengalami kegelapan dan sangat kami sayangkan. Betul sudah diputuskan. Betul kan? Bukan hanya satu keluarga dilaksanakan pihak perusahaan kan, semua kita 85 keluarga sudah dilaksanakan dia. Siapa yang ikut kemarin itu? 1. Mulai dari pihak kepolisian.
itu sebetulnya yang mengayomi kita sebetulnya. Itu melindungi kita sebetulnya karena kita orangnya kecil. Kita orang tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu undang-undang. Mereka sebetulnya yang mengayomi kita, melindungi kita sebetulnya. Apa yang mereka buat sama kita? Menyiksa. Itu penyiksaan itu, Pak. Sampai mereka melindungi perusahaan, mereka mendampingi perusahaan untuk memutuskan tali penerangan kita. Ya. Siapa lagi yang datang itu? Hasbian di HRT dari Pekanbaru. Mereka lagi dari JM, dari pihak perusahaan, asisten dan ke manajernya. Mereka bersama-sama. Mereka sudah sengkokol untuk melaksanakan, untuk mengeluarkan kita di dalam perusahaan ini tanpa dibayar apa-apa sama kita. Betul kan, Pak? Nah, itulah yang sudah terjadi kepada kita. Itulah yang sudah terjadi kepada kami, Pak, Bapak Presiden. Kami sampaikan kepada Bapak. Ya. Kami di sini, kami berada di sini, Pak, di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Disinilah posisi kami sekarang. Ya. Mana tahu Bapak nanti datang dari Jakarta sana untuk menengok kami di sini. Dan ini pun kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia supaya datang di tempat kami ini untuk menengok kami, untuk melihat kami, untuk melihat anak-anak kami ini yang sudah terlantar ini. Ya, kami mohon kepada Bapak dan kami mohon juga kepada Bapak Yasona Lawli kepada Bapak Yasona Lawli selaku Menkumham di Jakarta. Tolonglah, Pak, tengok kami di sini. Kami sudah nggak sanggup lagi, kami sudah tidak tahan lagi untuk menjalankan penderitaan yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan kepada kami ini. Ya. Jadi itulah keluhan kami kepada Bapak yang sudah sebagai orang tua kami selama ini, yang melindungi kami, ya, yang melindungi kami sebetulnya. Ya. Bapak membuka lahan kerja seluas-luasnya. Jadi inilah yang dibuat perusahaan kepada kami. Kami ini jauh-jauh dari kampung kami untuk merantau di sini, Pak, untuk mencari nafkah hidup kami, istri kami dan anak kami. Jadi cemana bisa mencari nafkah seperti ini, Pak? Mereka sampai 1 tahun lebih atau 2 tahun kurang, mereka tidak mempekerjakan kami. Kami sudah capek. Jangankan dulu untuk pulang kampung, untuk makan pun tidak sanggup, Pak. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada orang Bapak sebagai orang tua kami yang ada di Jakarta sana. Pemimpin negara Republik Indonesia ini, mulai dari presiden sampai ke menteri-menterinya, sampai pihak kepolisian pun, Kapolri. Kami minta kepada orang Bapak untuk perlindungan kepada kami sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung. Sehingga tiap malam kami mengalami kegelapan dan sangat kami sayangkan pada saat diintimidasi kami oleh pihak perusahaan bersama dengan kuasa hukum perusahaan atau pengacara perusahaan. Ada beberapa orang pihak kepolisian, namun tidak melarang pihak perusahaan dan kuasa hukum perusahaan sehingga leluasa mereka melakukan tindakan secara membabi butakan kepada kami. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada Bapak Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, juga kepada Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Bapak Ketua Menkumham Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan begitu juga kepada Bapak Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, dan kepada Bapak Menteri Mahkamah Agung dan HAM, sudi kiranya berendah hati untuk menyikapi secara arif dan bijaksana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada kami. Ya. Yang berkasa pada peristiwa penderitaan yang kami alami sampai saat ini, kami mohon dengan segala hormat dan kerendahan hati agar dapat dilindungi kami secara hukum yang berlaku, karena jelas-jelas perbuatan yang dilakukan kepada kami ini sangat terampas hak-hak kami sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Ya. Dan ada lagi buktinya, Pak. Buktinya lagi kemarin itu pihak kepolisian, pihak perusahaan melakukan pencurian di rumah. Ya. Dan sampai sudah kami laporkan, sudah kami adukan sampai ke Kapolda di Pekanbaru Riau. Dan sampai sekarang tidak ada respon. Malah
dikembalikan di Kapolres Rokan Hilir. Inilah buktinya, Pak. Inilah buktinya. Oh no. Jadi ini kami mohon kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, kepada Bapak Kapolri, ya, karena nggak ada lagi tempat melapor kami. Kami dari pihak Kapolres sampai ke Kapolda, tinggal sama Bapak Kapolri sekarang belum ada kami laporkan. Jadi kami laporkan kepada Bapak Kapolri sekarang, ya, dengan masalah yang sudah terjadi kepada kami. Bagaimana nanti respon kepada Bapak Kapolri? Ya kami mohon, bagaimana solusi, tanggapan kepada Bapak supaya segera ada informasi kepada kami. Karena kami sudah tidak sanggup lagi, sudah tidak tahan lagi kami. Dan mungkin tadi sudah Bapak mendengarkan bagaimana anak-anak kita sampai sekarang sampai tidak bersekolah. Dan doa kami sampaikan kepada pemerintah terkait agar hukum itu benar-benar melindungi orang kecil, orang tertindas seperti kami ini. Dan kami tak pernah putus asa untuk berjuang terhadap hak kami. Dan selalu kami serahkan doa penuh harapan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kami dapat dilindungi serta keluarga kami semua. Demikian pula kami doakan agar pihak penegak hukum dapat tersentuh hatinya melihat penderitaan kami. Kami kurang lebih 2 tahun sampai saat ini. Jadi demikian yang kami sampaikan, Pak. Demikian yang kami informasikan kepada Bapak, ya. Supaya yang kami sampaikan ini mulai dari Bapak Presiden Republik Indonesia sampai kepada menteri-menterinya, kepada pihak Bapak Kapolri, kepada Mahkamah Agung, kepada Bapak Menkumham, supaya masalah ini segera terselesaikan. Kami sudah tidak sanggup lagi, ya. Itulah yang kami sampaikan, dan kami sampaikan secara sekaligus 85 keluarga untuk masalah ini segera terselesaikan. Kami sampaikan Mani. Mohon kepada Bapak Presiden Indonesia supaya